dan fasilitator daerah di SMP Gulasinda. Baik, next. Kita lewat saja langsung ke latar belakang. Di tengah zaman yang berubah cepat, peran BK semakin penting untuk mendampingi, menginspirasi, dan memberdayakan siswa. Ketersediaan guru BK yang tidak memadai dibandingkan juga siswa. Karena itu, keterampilan bimbingan kini dilapihkan pada guru non-BK. Hal ini agar semua guru tidak hanya memberikan pelayanan mengajar, melainkan juga membimbing murid. Kemudian adanya peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah nomor 11 tahun 2025 tentang pemenuhan beban kerja guru. Peraturan ini menegaskan bahwa semua guru wajib menjadi pembimbing yang selanjutnya disebut guru wali, di mana tugas guru wali adalah memberikan pendampingan akademik, pengembangan karakter, serta keterampilan sosial emosional murid secara berkelanjutan hingga akhir masa belajar. Oleh karena itu, 7 jurus BK ini bukan hanya diperuntukkan oleh guru BK, tapi juga untuk semua guru. Tujuannya, program ini dirancang untuk memastikan pendidikan tidak hanya mencerdaskan secara akademik, tetapi juga menyejahterakan emosional, menangguhkan tantangan, dan menumbuhkan secara sosial. Yang kedua, meningkatkan kompetensi guru, baik guru BK maupun non-BK, untuk membimbing perkembangan karakter, pribadi, sosial belajar, dan karir secara optimal. Apa saja 7 jurus BK hebat? Yang pertama, kenali potensi. Yang kedua, kelola emosi. Yang ketiga, tumbuhkan resiliensi. Yang keempat, jaga konsistensi. Kelima, jalin koneksi. Keenam, bangun kolaborasi. Dan ketujuh, menata situasi. Jurus 1 sampai jurus 5 ini berkaitan dengan siswa, sedangkan jurus 6 dan 7 itu berkaitan dengan sistem. Apa saja yang dipelajari di jurus 1? Membantu siswa mengenali bakat dan minat melalui asesmen. Yang kedua, membantu siswa mengelola emosi secara sehat melalui pembelajaran sosial emosional. Di sini dipelajari bagaimana cara mengelola emosi. Kemudian jurus ketiga, tumbuhkan resiliensi, yaitu menumbuhkan daya lenting pada siswa agar mampu menghadapi tantangan dan kegagalan dengan growth mindset. Jurus keempat, jaga konsistensi, yaitu menekankan pentingnya pembentukan kebiasaan positif yang konsisten untuk membangun disiplin dan tanggung jawab. Yang kelima, jalin koneksi, membangun komunikasi yang empatik dan sehat antara guru, murid, dan orang tua. Terima kasih Bapak. Kemudian jurus ke-6, bangun kolaborasi, menguatkan sinergi antara guru, orang tua, dan komunitas sekolah dalam mendampingi siswa. Dan jurus ke-7, menata situasi, yaitu menciptakan dan menjaga lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan menggembirakan. Itu rangkuman dari ke-7 jurus BK yang sudah saya dapat, dan kemarin 4 hari pelatihan setelah lulus
pelatihan pasti akan diberikan kartu jurus sebagai tanda bahwa sudah selesai mempelajari jurus tersebut, Bapak Ibu. Jadi diceritakan kita semua ini adalah para pendekar, seperti itu. Baik. Kemarin, belum lama minggu kemarin ya, saya sudah mengimplementasikan jurus 1 pada siswa kelas 7G. Kenapa saya pilih jurus 1, kenali potensi? Karena saya sendiri sebagai guru BK belum melaksanakan asesmen gaya belajar, sedangkan gaya belajar itu sangat diperlukan ya, baik bagi siswa itu sendiri maupun oleh guru mata pelajaran untuk proses pembuatan. Kalau untuk guru mungkin persiapan pelaksanaan pembelajaran. Kegiatan yang saya laksanakan saat itu adalah bimbingan klasikal dengan waktu 1 kali 40 menit dengan pendekatan pembelajaran berbasis pengalaman dengan metode ARKA, di mana A-nya adalah aktivitas. Siswa mengisi asesmen gaya belajar melalui aplikasi akupintar.id. Setelah selesai mendapatkan hasilnya, siswa merefleksikan aktivitas dengan beberapa pertanyaan, misalnya hasil gaya belajar yang diperoleh apakah sesuai dengan yang selama ini dilakukan, kemudian bagaimana perasaannya setelah mengetahui gaya belajar masing-masing. Setelah itu, setelah refleksi, baru saya melaksanakan tahap selanjutnya, konsepsi, yaitu menjelaskan teori tentang gaya belajar, macam-macamnya, ciri-cirinya, terus strategi belajarnya seperti apa. Setelah siswa memahami, kemudian ke aplikasi, di mana peserta didik membuat strategi belajar sesuai dengan gaya belajar masing-masing. Ini adalah hasil gaya belajar 7G, di mana terlihat yang paling banyak adalah visual, auditory, kinestetik, dan yang paling banyak adalah visual. Dan mungkin saja setiap siswa itu ada yang menghasilkan pembelajarannya, gaya belajarnya lebih dari 1, ya, itu tidak masalah. Tapi yang dominan berarti itu yang kemungkinan yang menjadi gaya belajar kita, seperti itu. Saya juga sudah mengirim Bapak Ibu link aplikasi untuk barangkali Bapak Ibu mau mengetahui gaya belajar tipe seperti apa sih Bapak Ibu itu. Karena apa? Sebagai guru, sebagai manusia kita juga masih dituntut untuk terus belajar ya Bapak Ibu. Jadi alangkah lebih baiknya jika kita mengetahui gaya belajar kita. Untuk apa? Untuk memudahkan kita dalam memahami sesuatu sehingga belajar itu akan terasa lebih menyenangkan. Seperti itu Bapak Ibu. Barangkali boleh dicoba, masih ada waktu 3 menit untuk coba buka link di grup SMP Bapak Ibu. Tes dia belajar. Langsung klik lagi. Ya, jawabannya ABC-nya boleh. ABC-nya nggak bisa dikirim. Bisa, Bu. Bisa Ibu. Gimana caranya? Itu lagi panduannya, Bu. Itu panduan. Mulai sekarang ya, Bu. Mulai sekarang. Ini nih. Mulai sekarang. Oh. Iya, klik ikuti tes sekarang. Yang atas itu tadi betul. Jawab sesuai dengan yang dirasakan ya Bapak Ibu. Masih selanjutnya.
visual penglihatan, kinestetik dengan gerakan. Jadi orang yang visual itu belajarnya harus menggunakan media-media gambar, menggunakan meme dan warna-warna seperti itu. Tipe yang rapih orangnya kalau visual. Karena menarik sih kalau ada gambar. Ya, kalau auditory berarti dengan pendengaran. Jadi berarti tipe orang yang tidak mau diam. Kalau sedang baca misalnya menulis, mikir, ada yang digerakkan bagian dari badannya, bisa tangan, atau kalau baca sambil bolak-balik kalau menghafal, itu kinestetik. Ya, gimana? Ada yang mau merefleksikan Bapak Ibu sudah setelah mengetahui selama ini gimana perasaannya? Apakah sudah sesuai? Atau ada yang wah berarti saya nih cara belajarnya salah nih? Atau ada yang tidak mau menerima hasilnya? Visual itu dengan penglihatan Pak. Ya, seneng warna Pak. Orangnya rapih katanya kalau visual. Berarti seneng yang indah-indah kalau visual. Gitu. Ada yang mau berpendapat mengungkapkan perasaannya setelah melakukan tes? Satu orang aja. Kalau saya memang sengaja belum membuka ini. Ya, maaf ya. Saya cenderung yang visual karena saya kalau belajar itu harus tenang, tidak boleh diganggu. Nah ini nanti saya mau menguji apa penjelasan ibu kita tadi ya. Yang mana? Aplikasi itu. Dan saya orangnya rapi gitu, yang nulis apa itu. Ketika setiap saya rapat apa itu selalu saya buka sehingga ya mungkin benar kalau saya tapi ngandung nanti jawabannya. Iya betul. Ya, kalau penjelasannya memang seperti itu teorinya. Kalau misalnya ada yang atau ini mungkin menjawab pertanyaannya yang ragu-ragu seperti itu Bapak Ibu. Kalau tipe rapi visual, tapi kalau tidak suka ribut saat belajar berarti ada tipe auditori juga. Bisa jadi dua tipe. Jadi tidak menutup kemungkinan satu orang banyak tipe. Ada ibu Ningrum nih, mangga. Saya tipe karena awal dulu orang kinestik. Orang belum menang sekilat berarti saya tak mau. Lebih seringnya yang belum saya tahu cek Google Map dulu gitu. Jadi nggak cuma dengar. Tapi saya kalau belajar nggak suka diganggu, kudu tenang. Jadi kalau iya. Terus kalau kinestetik memang apalagi praktek ya itu membantu belajar. Jadi yang kayak bener deh gitu. Terima kasih Bu, berarti itu ya sudah sesuai. Nanti iya. Sebenarnya ada semua kan. Saya ini Betul. visualnya 26. Mm-mm. Ini 53 auditornya. Kinestetiknya ada juga 20%. Jadi semua orang tuh sebenarnya tiga-tiganya punya. Ya, ada yang tiga-tiganya yang punya, tapi lebih ke yang dominannya apa seperti itu. Betul. Tapi ada juga yang mungkin nol, bisa jadi ada. Iya, seperti itu. Baik Bapak Ibu, sudah paham terkait gaya belajar, tadi sudah melakukan aktivitas, refleksi juga sudah. Konsepsinya saya rasa tidak perlu dijelaskan panjang lebar karena sudah paham semua tentang gaya belajar. Hanya saja tinggal diaplikasikan. Sebagai guru mengaplikasikannya bagaimana? Apa sih yang harus dilakukan? Kenapa harus melakukan tes gaya belajar ke siswa? Barangkali ada yang mau berpendapat. Kenapa kita harus tahu gaya belajar siswa? Ya supaya nanti kita menyampaikan ke siswa ke peserta didik itu kita mengenal apa yang diinginkan kemampuan si anak seperti apa. Ya betul. Supaya saat membuat apa namanya saat RPP ya Bapak Ibu ya? Ya, RPM ya Bapak. RPM itu berdiferensiasi. Jadi saat kita mengajar di kelas
tidak monoton hanya misalnya menjelaskan saja. Kasihan yang visualnya, kasihan yang kinestetiknya, seperti itu. Jadi harapannya nanti dalam kegiatan pembelajaran di kelas, bagaimana caranya strategi belajarnya tercapai untuk 3 tipe gaya belajarnya. Seperti itu Bapak Ibu. Terima kasih banyak. Ada pertanyaan? Sudah ya Bapak Ibu? Terima kasih banyak atas waktunya, atas kesempatannya. Untuk jurus-jurus yang lainnya nanti bisa kita diskusikan di lain waktu. Terima kasih banyak. Assalamualaikum.